Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif dan penerapannya menurut Brunner, Ausubel, dan Albert. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Ada Novi Wahyu Kurniawati, Nurwahyuni Agustina, Olivia Febriliana, Rizky Dita Milenia, Rozadiatul Silvani, Safitri Yuli Rahmawati, dan Yeni Farah Sasmita. Saya akan menjelaskan tentang teori kognitif yang dikemukakan oleh Brunner. Teori ini memandang bahwa manusia diciptakan sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Sehingga proses belajar merupakan proses yang aktif, yang menunjukkan bahwa manusia dapat melakukan hal baru atau eksplorasi. Yang perlu digarisbawahi dari teori ini adalah teori ini memandang bahwa proses belajar jauh lebih penting daripada hasil belajar. Dalam teori ini, ada 3 proses kognitif yang terjadi dalam belajar. Yang pertama adalah proses menerima informasi. Yang kedua adalah proses mentransformasikan informasi yang diterima. Yang ketiga adalah menguji relevansi dan ketepatan dari pengetahuan yang didapat. Yang terakhir, Brunner juga mengatakan bahwa motivasi merupakan kekuatan internal dalam proses belajar, sehingga tercapainya proses pembelajaran yang lebih baik. Selanjutnya, teori belajar kognitif menurut Ausubel. Seperti yang kita lihat, ada belajar menemukan dan belajar menerima. Kemudian ada belajar bermakna dan belajar menghafal. Pada belajar menemukan, peserta didik mendapatkan informasi secara bebas. Dan pada belajar menerima, peserta didik mendapatkan informasi atau materi dari guru. Kemudian pada belajar bermakna dan belajar menghafal, peserta didik sama-sama memperoleh informasi dari guru. Tetapi pada belajar bermakna, peserta didik mengaitkan informasi yang didapatkan pada struktur kognitif yang dimilikinya. Dan pada belajar menghafal, peserta didik menghafalkan materi yang telah diterima dari guru. Belajar bermakna dirasa lebih efektif daripada belajar menghafal, karena pada belajar bermakna, peserta didik dapat menyimpan informasi pada memori otak dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, Ausubel mengklasifikasikan 2 dimensi, yaitu dimensi pertama yang berkaitan dengan penyampaian dan penerimaan informasi dari guru kepada peserta didik, dan dimensi kedua yang berkaitan dengan bagaimana peserta didik mengaitkan informasi yang telah didapatkan pada struktur kognitif yang dimilikinya. Kemudian dari 2 dimensi ini dijabarkan menjadi 4 tipe belajar. Yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna, artinya peserta didik mendapatkan informasi secara bebas, kemudian mengaitkan informasi tersebut pada struktur kognitif yang dimilikinya. Dan yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, peserta didik mendapatkan informasi secara bebas, kemudian menghafalkannya. Dan yang ketiga, belajar menerima yang bermakna, peserta didik mendapatkan informasi dari guru dalam bentuk final, kemudian mengaitkan informasi tersebut pada struktur kognitif yang dimilikinya. Dan yang keempat, belajar menerima yang tidak bermakna, yaitu peserta didik mendapatkan informasi dari guru dalam bentuk final, kemudian menghafalkannya. Selanjutnya, definisi teori kognitif menurut Albert Bandura. Teori kognitif sosial merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori kognitif sosial Albert Bandura ini menjelaskan belajar dalam latar naturalistik, yang mana berbeda dengan latar laboratorium. Lingkungan sosial dapat memberikan kesempatan bagi para individu untuk memperoleh kemampuan dan keterampilan yang kompleks melalui observasi perilaku model dan konsekuensi behavioral. Konsep utama dari kognitif sosial ini adalah proses belajar dengan mengamati. Jika ada seorang model yang mana di dalam lingkungan seorang individu, misalnya saja teman atau anggota keluarga di lingkungan internal, atau
saja di lingkungan publik seperti para tokoh publik di bidang berita atau hiburan. Proses belajar dari individu ini akan terjadi melalui cara memperhatikan model tersebut. Akan tetapi, terkadang perilaku seseorang bisa timbul hanya karena proses modeling. Apa itu modeling? Modeling atau peniruan adalah reproduksi perilaku yang langsung dan mekanis. Sebagai contoh, ketika seorang ibu mengajarkan anaknya untuk mengikat tali sepatu dengan memeragakannya berulang kali, sehingga si anak tersebut bisa mengikat tali sepatunya sendiri, maka proses ini disebut dengan proses modeling. Menurut Albert Bandura, manusia mempelajari sesuatu dengan cara meniru orang lain. Sebagai kesimpulan, Albert Bandura menyatakan bahwa teori belajar sosial adalah kombinasi dari lingkungan dan faktor kognitif. Prinsip-prinsip belajar. Sebenarnya banyak teori dan prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh para ahli, dan dari pendapat para ahli tersebut terdapat persamaan dan juga perbedaan. Namun dari berbagai prinsip belajar tersebut, terdapat prinsip yang berlaku umum yang dapat kita gunakan sebagai dasar upaya pembelajaran. Prinsip yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Prinsip yang kedua adalah transfer dan retensi. Prinsip yang ketiga adalah keaktifan. Prinsip yang keempat adalah keterlibatan langsung atau berpengalaman. Prinsip yang kelima adalah pengulangan. Prinsip yang keenam adalah tantangan. Prinsip yang ketujuh adalah balikan dan penguatan. Dan prinsip yang kedelapan adalah perbedaan individual. Saya akan menjelaskan penerapan teori kognitif Brunner. Langkah-langkah penerapan pembelajaran teori Brunner. Yang pertama adalah menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa seperti gaya, bakat, minat, belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, memilih topik pelajaran. Yang keempat, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari oleh siswa secara induktif. Yang kelima, mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. Yang keenam, mengatur topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks dan yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, dikodik sampai simbolik. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi proses dari hasil belajar siswa. Penerapan Ausubel. Brunner memandang manusia sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Anak harus mengubah dirinya untuk melakukan hal itu. Strategi belajar bermakna. Yang pertama, penyajian advanced organizer. Dalam tahap ini, guru menjelaskan konsep awal materi. Contohnya, guru TK akan memberikan definisi dari hewan, lalu contohnya, lalu meminta anak-anak menyebutkan hewan yang mereka tahu. Yang kedua, progressive differentiation. Pembelajaran dimulai dari hal-hal umum lalu ke hal yang lebih detail. Tadi anak-anak sudah memberikan contoh hewan dengan beragam, maka guru akan memberikan klasifikasi hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya seperti herbivora, carnivora, dan omnivora. Yang ketiga, integrative reconciliation. Peserta didik menyampaikan persamaan dan perbedaan dari materi. Sekarang, anak-anak akan menjelaskan persamaan dan perbedaan dari herbivora, carnivora, dan omnivora. Yang keempat, consolidation. Pendidik harus memantapkan materi untuk bisa merekonstruksi materi selanjutnya. Langkah-langkah belajar bermakna. Yang pertama, menentukan tujuan belajar. Kedua, melakukan identifikasi karakter siswa. Ketiga, memilih pelajaran yang sesuai dengan karakter siswa dan mengaturnya dalam bentuk konsep-konsep inti. Keempat, menentukan topik-topik dan menampilkan dalam bentuk advanced organizer. Kelima, mempelajari konsep-konsep inti tersebut dan menerapkannya dalam bentuk nyata. Keenam, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Penerapan
Penerapan teori kognitif Albert Bandura. Jika kamu pengen jago dalam satu hal, maka tirulah apa yang sudah dilakukan oleh orang yang ahli. Nah, dalam psikologi, meniru adalah hal yang sangat wajar, manusiawi. Meniru adalah salah satu cara kita untuk belajar. Kali ini, saya akan mengajak kamu untuk kenal lebih dalam tentang penerapan teori kognitif Albert Bandura, atau yang lebih dikenal dengan sebutan teori Bandura. Teori Bandura ini ada 4 tahap. Yang pertama perhatian, penyimpanan, reproduksi, dan motivasi. Seperti ini contohnya. Di tahap perhatian, ketika seorang anak belajar untuk mengendarai sepeda, di tahap perhatian ini si anak akan tertarik mengamati para pengendara sepeda dibandingkan dengan orang yang melakukan aktivitas lain yang dianggap kurang menarik. Oleh karena itu, ia akan mengamati bagaimana seseorang mengayuh sepeda. Lalu di tahap penyimpanan, selanjutnya pada tahap penyimpanan, dalam ingatan si anak akan tersimpan bahwa bersepeda itu menyenangkan, dan suatu saat jika waktunya tepat, ia akan meminta sang ayah untuk mengajarinya mengendarai sepeda. Di tahap reproduksi, semua itu kemudian dilaksanakan pada tahap reproduksi, di mana si anak kemudian benar-benar belajar mengendarai sepeda bersama sang ayah. Nah, di tahap motivasi ini, ketika anak itu sudah berhasil, disinilah tugas sang ayah untuk memberikan reward sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan sang anak sekaligus merupakan tahap motivasi.